Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Nama Bicara Makassar Bicara hanya di Fajar TV tentunya. Ya, kita kembali ke narasumber kita, Pak Zainal. Ini tadi makin seru, makin menarik Pak ini pembicaraan ya. Berbicara soal kenaikan tarif BBM, ya ini otomatis win-win solutionnya adalah penyesuaian tarif. Tapi kita berandai-andai Pak, ini misalnya ketika ternyata misal nih Pak ya, harga angkot tidak dinaikkan, tapi dengan harga Pertalite ini sebesar 7.850 per liter, kira-kira seberapa memberatkan hal ini bagi sopir? Ya, sangatlah memberatkan buat para sopir kalau perubahan BBM, ada kenaikan penggunaan BBM yang digunakan, kemudian kita tidak melakukan penyesuaian tarif, ini memang sangat berdampak pada sopir. Di sisi lain saat ini sangat berkurangnya penumpang, maka itu sangat mempengaruhi, sehingga mau tak mau dia harus melakukan penyesuaian, karena kalau tidak nanti jangankan mau beli Pertalite, yang dibawa pulang saja ke rumah itu tidak cukup. Makanya buat apa untuk melayani masyarakat umum kalau pada harinya mereka merugi. Nah, oleh karena itu sebelum semua itu berdampak kepada mereka semua, kami mencoba melakukan penyesuaian itu. Walaupun sesungguhnya di penyesuaian tarif ini juga tidak serta-merta bahwa mereka ini sangat bergembira karena ada kelebihan dan lain-lain. Tidak. Ini mau dikata bahwa itu secukupnya dengan apa yang telah kami lakukan dengan penyesuaian ini. Ya memang kalau bisa dikatakan bahwa ya biasa orang katakan ini piti-piti, kan maksudnya begitu. Artinya mereka juga tidak terlalu dirugikan, ya merugi setelah menggunakan Pertalite dengan kurangnya penumpang, yang begitu ya, begitu. Karena memang kami di angkutan umum sendiri di Kota Makassar sangat dilanda dengan beberapa persoalan terhadap kaitannya dengan penumpang. Kami diambil oleh angkutan lain, ya kan. Kemudian ada lagi mau tak mau bahwa dengan adanya pandemi ini kami dibatasi beberapa aturan selama ini yang menjanggal kami, ya. Kemudian adanya pelarangan aktivitas masyarakat umum untuk keluar, itu kan sangat dengan mobilitas juga Pak, mobilitas itu sangat mempengaruhi kami, karena ya mau tak mau bahwa itu muatan kami yang dilarang salah satunya ya beraktivitas ke mall kemana, ya kan, sehingga ya kami dari angkutan PT-PT sesungguhnya hanya bagaimana kami bertahan ya untuk mampu melayani masyarakat pengguna angkutan di Kota Makassar. Ya, karena sesungguhnya kalau kami mau kelebihan apa yang kami dapatkan itu tidak ada, semata-mata tidak ada. Tetapi bagaimana kami mampu mereka menghidupkan ya keluarganya di rumah hari-harinya itu. Iya, karena kalau dia tidak keluar satu hari pasti tidak ada yang dibelanja di dalam satu hari untuk besok harinya. Makanya dia berupaya bagaimana setiap hari itu tetap bisa beraktivitas. Apakah nanti ada yang dibawa pulang atau ada sedikit rezekinya, itulah yang dia apa namanya digunakan untuk keluarganya. Iya. Iya, baik. Umumnya para angkot ini Pak ya, kalau boleh tahu kira-kira membeli bahan bakar ini setiap harinya itu berapa banyak Pak? Jadi dia rata-rata itu menggunakan premium itu maupun Pertalite ini itu kurang lebih 20 liter. 20 liter. 20 liter itu dari jam pagi ya sampai jam 8 malam, jam 9 malam. Itu baik dari premium atau Pertalite? Baik dari Pertalite. Jadi sebenarnya itu kan berbicara liter ya, kita tidak berbicara harga. Maka penggunaannya itu tidak jauh beda. Tidak jauh beda yang digunakan oleh kendaraan itu. Seandainya Pertalite kita gunakan ini karena kualitasnya bagus, kita beli 20 liter Pertalite, kemudian kita beli juga 20 liter premium, kemudian setelah masing-masing digunakan dengan jarak tempuh yang sama, ya ternyata Pertalite-nya ini hanya menghabiskan 10 liter, itu bagus. Tapi tidak sama-sama habis yang 20 liter. Kalaupun ada
selisih tinggal itu tidak seberapa. Jadi memang masa jarak tempuh dengan banyaknya liter, Iya, banyak walaupun berbeda jenis ini sebetulnya sama ya Sama. hasilnya. Sama hasilnya. Hanya saja mungkin lebih ke lingkungan saja Pak ya. Iya, ke lingkungan Seperti saja. Ya, ke lingkungan saja. Iya, dengan harga itu tadi. Jadi Betul. kami diuntungkan dengan harga tadi kalau sama-sama menggunakan 20 liter, anggaplah contoh 20 liter. Betul. Iya, karena harganya yang berbeda. Nah, itu. Nah, seperti yang Anda katakan di banyak media Pak, seperti itu ya dari Organda bahwa ini seperti ada opsi seperti itu, daripada katanya ribut-ribut di jalan ya, Iya. mending menyesuaikan tarif. Iya. Itu apakah sebelumnya para sopir ini apakah akan ada demo atau seperti Oh apa? ya, jadi seandainya kami tidak melakukan penyusuan tarif, otomatis mereka akan melakukan aksi mogok massal, tidak beroperasi, menuntut untuk adanya penyusuan tarif karena ya dia katakan kami sudah membeli harga yang mahal, kok kami tidak diikutkan dinaikkan tarifnya. Ya itu masalahnya. Betul. Nah, tapi kami melihat bahwa bagaimana mengkondisikan melihat situasi dan kondisi di Kota Makassar ya dengan melihat bahwa kalau kami mencoba melakukan penanganan cepat ini, Iya. ini tidak dilakukan, dan itu satu contoh kami lambat untuk melakukan informasi maupun penanganan di jalur Sungguh Minasa sentral itu sudah melakukan akses setengah hari, kasih turun penumpang dan memacetkan di batas kota, Nah, tetapi kami cepat melakukan reaksi cepat untuk menangani hal tersebut sehingga dia tidak sampai 1 hari atau melanjutkan besok harinya, karena kami sudah mampu mengendalikan untuk melakukan penyelesaian tarif di jalur Sungguh Minasa dengan ke Makassar. Iya, tentu kita tentu apresiasi ya Pak ya, mengenai hal ini. Namun memang jika kalau misalnya para sopir ini ternyata demo di jalan, itu kan justru sebetulnya merugikan masyarakat Sangat luas ya, merugikan dan justru luas. masyarakat tidak akan simpati Pastilah. kepada para sopir angkut. Pasti. Lalu bagaimana nih respon daripada penumpang dengan kenaikan atau penyesuaian tarif ini? Kalau sampai hari ini dan laporan juga ke anggota kami, karena selalu kami pantau mempertanyakan bagaimana respon penumpang setelah menggunakan angkutan umum dan melihat daftar tarif yang diberikan. Jadi rata-rata memang sudah banyak yang paham, banyak mengerti bahwa ada perubahan dari premium ke pertalite dengan harga yang lebih mahal. Kemudian ada juga masyarakat yang memang mempertanyakan, Pak, ini kan belum ada pengumuman resmi dari pemerintah. Ya. Kenapa kita gunakan itu? Ya, betul. Jadi supirnya kami ini ya dia katakan seperti ini. Kami ini hanya menjalankan Pak kendaraan. Tarif itu ada ketua Organda yang memberikan kami untuk kami gunakan ini tarif. Iya, supaya kita tidak berdebat panjang. Itu sudah ada Pak. Ya toh, persoalannya Ibu ada uangnya 7.000 silakan dibayar. Ada uangnya 5.000 kalau memang Ibu belum tahu dan seperti itu, hanya itu adanya, ya silakan, tidak ada masalah. Dan itu yang terjadi saat ini. Jadi tidak ada pemaksaan dari para sopir bahwa Bu harus dibayar 7.000. Kalau tidak ya seperti tidak ada dah, insya Allah. Ya, nanti masih ada memang praktik tawar-menawar. Iya, tawar-menawar dalam transaksi. Jadi sesungguhnya itulah yang terjadi di angkutan kotanya kita. Dari dulu sampai sekarang bahwa selalu terjadi saling komunikasi antara sopir dengan penumpang apabila salah satu kekurangan nilai dibanding dengan penjual-penjual ya, kurang 1.000 pasti tidak diberikan. Kalau di angkutan jangankan 2.000, tidak ada pun uangnya, pasti dibilang, Pak saya mau naik sampai di sana tapi tidak ada uang, silakan naik. Itulah sosialnya kita punya sopir ya di angkutan kota ini. Pak kurang 1.000 uangku tidak ada masalah, Pak kurang 2.000 uangku tidak ada masalah, tapi bilang. Kemudian jangan dilempar itu uang, ya kan? Kan kadang ada orang lempar karena kurang, oh jangan.
dia juga tidak senang. Tetapi toh hanya sekian uang, oh silakan, tidak ada masalah. Betul. Ya begitu. Itu yang terjadi. Jadi selain daripada juga ada yang memang betul-betul mengikuti yang ada. Ya. Contoh, kami naik di sini karena memang kemampuan saya, ada uang saya dan niat saya mau bayar 7.000, tidak ada masalah, kan gitu kan? Iya, betul Sedikit pun panjangnya, kalau memang banyak rezekinya kita, terus kita kasih yang sama sopir 10.000, kan tidak ada masalah sepanjang ya kita yang memberikan, kan? Iya. Kecuali kalau dipaksa, kalau ada yang dipaksa, tolong dilaporkan ke kami. Ada sopir yang memaksakan, kok enggak, tolong dilaporkan ke kami. Iya, kantor saya jelas ada di kantor Dinas Perhubungan, bersama Dinas Perhubungan. Insya Allah kami akan tindak lanjuti. Ada sopir, ada platnya yang kita tahu, itu platnya saja. Nanti kita datang jemput itu kendaraan kalau memang ada sopir yang macam-macam, kan, terkait dengan baik. itu. Iya. Mungkin terakhir Pak, ya kira-kira apa harapannya nih untuk para sopir dan masyarakat luas yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, Pak? Jadi harapan kami pertama kepada pemerintah bahwa kami jangan disulitkan untuk pengadaan premium. Kalaupun nanti premium ini betul-betul akan dihilangkan di Kota Makassar, dan kami diwajibkan untuk menggunakan Pertalite, maka berikanlah kami harga bersubsidi di Pertalite itu dengan harga premium, sehingga masyarakat kalangan ke bawah mampu untuk menggunakan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami dari Organda kepada teman-teman driver di lapangan, lakukanlah sosialisasi kepada masyarakat umum, pengguna angkutan kota, bahwa tarif saat ini yang kita lakukan ini adalah sementara tarif sosialisasi kepada masyarakat umum dari harga 5.000 menjadi 7.000, naik ada kenaikan 2.000. Namun demikian, kalau ada masyarakat atau penumpang yang tidak cukup dananya atau tidak cukup uangnya sampai 7.000, maka berikanlah kesempatan untuk kita terima yang berapa yang diberikan, itu yang diberikan. Kemudian kami minta kepada masyarakat umum, mari kita sama-sama menjaga stabilitas Kota Makassar ini. Jangan karena adanya kenaikan tarif, ada penyusunan tarif, ada kenaikan kolang kagang BBM, kemudian ini kita akan jadikan sebuah persoalan yang besar di transportasi. Mari kita coba sama-sama menunggu hasil dari rapat kami besok. Mudah-mudahan ada perubahan tarif dari 7.000 bisa turun, ataukah bisa kita tetapkan menjadi 7.000 dan itu bisa menjadi diberlakukan secara umum di Kota Makassar. Ya, amin, semoga Pak. Semoga. Ya, terima kasih Pak sudah atas kedatangannya Pak Zainal Abidin untuk hari ini di Studio Fajar TV ya. Itulah tadi pemirsa perbincangan kita di Mak Bicara dengan tema premium langka sopir angkut sesuaikan tarif. Akhir kata saya Radi Asdari dan seluruh kerabat kerja Fajar TV mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Mak Bicara Makassar Bicara.